Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Sudah saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan karir musik. Dan pemirsa kita ketahui kemarin demo Omnibus Law ini memang sangat-sangat kita lihat menuai sorotan juga di mana banyak aparat kepolisian yang mengambil tindakan yang betul-betul ini sebenarnya ya, mengecewakan rakyat juga karena banyak korban yang salah tangkap ternyata ada bahkan dosen, ada beberapa anak-anak SMA yang memang tidak terlibat langsung oleh demo itu, tapi juga langsung ditangkap dengan paksa oleh kepolisian. Nah, kita sekarang sudah terhubung dengan korban dan juga ada Profesor Dr. Heri Tahir, Guru Besar Universitas Negeri Makassar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih, Prof? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Oke, dan saya juga ingin menyapa ada Bung Andri Mamonto. Ini adalah korban salah tangkap di mana pada saat demo penanganan Omnibus Law kemarin. Assalamualaikum Bung Andri. Iya, nanti kita akan bahas ya Bung Andri gimana kronologinya sampai Bung Andri ini bisa tiba-tiba ditangkap oleh kepolisian ya. Oke, dan saya juga ingin menyapa ada Bapak Syamsu Marlin. Ini adalah pendamping atau mungkin lembaga bantuan hukum yang memang mendampingi Bung Andri tadi, di mana karena kepolisian ini salah tangkap gitu ya. Bung Syamsu Marlin, apa kabar? Siap, baik. Selamat siang. Oke, saya pertama ke Bung Andri dulu deh. Bung Andri Mamonto. Ya. Audionya diaktifkan dulu, Bung. Ya. Oke. Bung Andri, ini kita mau dengar sama-sama kronologinya gimana sih pada saat kejadian tersebut sampai-sampai kepolisian ini menangkap Bapak, padahal kalau dilihat status Bapak ini seperti apa dan keikutsertaannya di demo Omnibus Law itu kemarin seperti apa, bisa diceritakan sedikit Bung Andri? Ya, seperti ini. Saya mohon maaf ya kalau agak kurang jelas karena agak masih sulit ini, belum pulih benar ya. Saya harus bersandar juga karena saya sangat tidak mungkin kan saya untuk dalam kondisi ini ya. Kemarin itu saya pertama sebenarnya bukan bagian dari masa aksi, tapi bukan berarti saya tidak menolak Omnibus Law ya, tapi saya bukan bagian daripada teman-teman masa aksi. Saya waktu itu dari selesai makan mau pergi ngeprint depan Unibos gitu. Karena saya pikir ini sudah malam, saya tahu ada aksi. Tapi saya pikir sudah reda ya. Tapi ternyata sampai di lokasi belum gitu. Akhirnya saya berada di dekat titik aksi, tapi saya tidak ada di jalan gitu. Saya di bahu jalan, itu persis depan CCTV milik pemerintah Dinas Kominfo Makassar. Artinya apa? Saya mau buktikan bahwa saya tidak terlibat dalam aksi tersebut gitu. Nah, akhirnya karena ada gas air mata, saya mengamankan diri gitu, masuk ke daerah ke parkiran Alfamart gitu. Nah, saya tidak tahu ternyata teman-teman sudah dikepung. Saya tidak juga lari ya, coba menghindar dalam artian menghindari teman-teman aparat karena saya merasa saya tidak bersalah gitu. Akhirnya saya hanya menghindari gas air mata saja. Wah, tiba-tiba datang sekitar 15 atau 20 aparat yang saat itu saya yang inisiatif untuk mengeluarkan tanda pengenal saya dan memberikan penjelasan bahwa saya adalah seorang dosen. Itu kira-kira pukul 21.39 atau 45 lah kira-kira. 10-an gitu ya? Ya, gitu. Nah, saya langsung dipukuli. Padahal saya sudah jelaskan bahwa saya ini bukan bagian pada masa aksi, saya seorang dosen. Saya mengajukan KTP, gitu. Saya ajukan KTP, tapi tidak. Saya langsung diangkat kabel saya, terus saya dipukuli secara bersama-sama, secara membabi buta. Nah, bahkan saya jatuh 4 kali ya. Saya berusaha berdiri, tapi seandainya waktu itu saya tidak menghindar, mungkin saya meninggal malam itu.
Jadi memang Seperti pada itu. saat polisi ini datang menghampiri Bapak langsung istilahnya langsung memukuli Bapak seperti itu, ataukah memang tidak ada semacam komunikasi dulu atau seperti apa, langsung memang main tangan seperti itu ya Bung Andri? Iya, saya dipukuli dan diseret. Bahkan saya jatuh 4 kali, saya berusaha bangun dan tetap dipukuli. Bahkan saya sudah bawa-bawa nama Tuhan ya untuk mungkin siapa tahu, saya berharap ini bisa mengundang simpatik atau merubah niat mereka untuk dan ini memukul ini bukan memberikan efek jerah, tapi mematikan kalau bagi saya, karena yang dipukul itu bagian vital. Saya itu luka semua, lebam, bukan hanya yang di muka ini ya Bung Ade, tapi semua daerah-daerah vital, bahkan kepala saya itu saya dihantam pakai tameng. Bahkan di mobil pun saya itu masih dipukul pada bagian kepala. Ini bekas merah ini di sini itu tonjokan ya dari pihak kepolisian. Padahal mereka sudah tahu bahwa saya seorang dosen dan saya jelaskan saya tidak terlibat dalam teman-teman masa aksi. Tetap saya dipukuli. Dan bahkan melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan ya, itu kekerasan verbal, mengatakan bahwa dosen Sunda lah. Mohon maaf gitu saya sampaikan ini. Karena dia menghina profesi juga, oknum itu. Oknum itu menghina profesi. Itu yang saya sangat sayangkan. Padahal dia sudah tahu. Dia tetap menghajar kepala. Ini maksud saya adalah mereka melakukan tindakan yang itu memang berpotensi mematikan. Karena daerah vital pada bagian kepala. Saya saat ini belum pulih betul. Saya sangat memaksa diri saya untuk karena saya mau cari akses keadilan saya harus berusaha gitu. Makanya saya berusaha untuk coba datangi pihak kepolisian dan sesuai dengan jalur-jalur hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, saya menggunakan hak saya. Nah, mungkin Bang Ade akan lebih jauh ini dia akan dijelaskan oleh saudara-saudara dari PBHI yang sebagai tim kuasa hukum, Bang Ade. Oke, baik. Terima kasih Bu Andri. Saya ke Bang Syamsu Marlin dari PBHI. Bang Syamsu Marlin, ini tadi sudah dijelaskan kronologinya dari Bung Andri. Nah, untuk pendampingan ini apakah tadi sudah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian atau seperti apa kegiatan hari ini? Ya, terima kasih Bung. Di Zoom ini kebetulan juga ada ketua saya dari PBI Sulsel yang bergabung. Untuk situasi hari ini, jadi kami dari tim pendamping dari PBI Sulsel baru-baru saja meninggalkan Polda Sulsel. Selesai mendampingi korban saudara Andri Momonto untuk memperjuangkan keadilan atas kondisi yang dialaminya terkait kejadian di tanggal 8 Oktober kemarin. Jadi kami sudah melaporkan langsung ke SPKT dan sudah diambil keterangan korban terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan yang kemudian dialami oleh korban Andri Momonto. Kami juga sudah menerima tanda penerimaan laporannya. Kami juga telah melaporkan apa yang dialami oleh korban ini, yaitu pelaku dari oknum polisi. Kami juga sudah laporkan ke bidang propam Polda Sulsel terkait etik daripada tindakan aparat kepolisian ini terhadap korban. Oke, baik. Terima kasih Bung Syamsu Marlin. Saya ke Bung Abdul Aziz Saleh selaku Ketua PBI Sulsel. Assalamualaikum Bung Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, baik, ini Bung Abdul Aziz tadi sudah dijelaskan oleh Bung Andri kronologinya pada saat kejadian tersebut. Bung Syamsu Marlin juga sudah melakukan beberapa komunikasi ke pihak kepolisian. Nah, dari Bung Abdul Aziz sendiri, kalau melihat dari kronologi seperti ini respon dari kepolisian pada saat Bung Abdul Aziz ini melakukan komunikasi ke kepolisian seperti apa ini, Bung? Baik, sebenarnya saya sampaikan sebelumnya bahwa ini sangat memprihatinkan karena
cukup menyita perhatian publik dan sangat melukai rasa keadilan dan rasa kemanusiaan kita. Oke. Ini saya tekankan. Kenapa? Karena kalau kronologi yang disampaikan sendiri oleh saudara korban tadi ini, mungkin saja kalau kami yang menceritakan, menguraikan, menjelaskan kronologinya, mungkin ada yang ditambah-tambahkan, artinya tidak objektif. Tetapi kalau yang bersangkutan sendiri yang alami dan rasakan bagaimana ada penyiksaan terhadap dirinya, kekerasan yang begitu brutal terhadap dirinya dan sebagainya, ini kan sangat di luar nalar kita sebagai manusia biasa. Iya. Itu yang pertama. Jadi dari sisi kemanusiaannya ini sangat tidak manusiawi ya. Oke. Dan sangat biadab. Itu yang kedua, dari perspektif hukumnya ya, bahwa karena ini kita di negara hukum di mana hukum menjadi panglima itu dijamin oleh konstitusi kita, maka yang paling pertama kita kedepankan adalah persoalan hukumnya. Nah, olehnya itu setelah korban ini, saudara Andi Mamonto ini dari Polrestabes, kita berinisiatif bersama-sama dari beliau juga untuk mengawal proses hukumnya ini, baik secara pidana umum, karena di sana ada pasal 170 di mana ada penggunaan tenaga secara bersama-sama dalam melakukan kekerasan. Ancamannya itu ya 5 tahun lebih. Nah, olehnya itu upaya itu teman-teman sudah lakukan sekarang, dan berikut juga untuk profesi kepolisian, profesi institusinya ini juga sudah dilakukan di Propam, karena ada di situ etiknya, ada juga persoalan indisiplinernya. Nah, ada beberapa juga yang menyampaikan ke saya bahwa jangan berharap banyak, Aziz, ya. Jangan berharap banyak dalam proses ini. Kenapa? Saya bilang kenapa? Mereka sampaikan bahwa ini sudah berulang-ulang kejadian seperti ini. Jadi ada kesan di masyarakat bahwa jika kita berhadapan dengan state aparatus atau aparat kepolisian, aparat negara seperti ini, itu sangat susah, apalagi kalau level masyarakat biasa atau civil society. Saya bilang tidak, kita akan maksimalkan ini dan kita akan tetap berusaha untuk itu. Bagaimana memperjuangkan keadilan, bagaimana memperjuangkan, membela kepentingan hak asasinya korban ini untuk dia dapatkan. Nah, olehnya itu saya kira ini upaya-upaya hukum sudah dilakukan tadi, misalkan ke Propam, ya, dan juga untuk ke SPKT untuk dalam hal ini tindak pidana umum. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau saya melihatnya seperti ini, bahwa karena ini kejadian yang berulang-ulang, harusnya menjadi evaluasi. Betul. Ya, harusnya menjadi evaluasi dan catatan kritis di internal kepolisian, terutama di Mapolda Sulsel. Dalam 24 September yang lalu ada aksi besar-besaran di Indonesia ya, di mana situ juga turun mahasiswa di Makassar juga. Kami juga mendampingi para korban ini, ditangkap lalu kita urus dan secara bersama-sama. Nah, itu pun ada demikian. Kita juga mungkin masih teringat di ingatan kita, pernah dulu ada pengacara senior di Makassar yang namanya Pak Haji Tajuddin Rahman. Anaknya di situ ya korban seperti ini, yaitu Clinton. Seperti itu, dari UNHAS, baru kuliah dari UNHAS, kemudian singgah dan kebetulan ada kios di situ. Nah, dia juga dikebukin gitu. Dan itu pernah terjadi ya. Nah, kalau kita serius, sebenarnya ini evaluasi yang betul-betul harus dilakukan. Reformasi secara sungguh-sungguh di internal kepolisian ini bisa menjadi hal yang positif. Nah, sekarang yang sebagai korban ini dia inginkan keadilan di sini. Di mana letak keadilan itu? Makanya kita sama-sama mendampingi beliau untuk bagaimana supaya ada transparansi siapa
pelakunya ini, karena kalau atas nama institusi kan besar. Nggak mungkin. Jadi tidak jadi ya katakanlah oknum seperti itu. Jadi ini harus terang-benderang diusut dan mereka harus mempertanggungjawabkan ya perbuatannya ini. Sementara begitu.